Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan final project Big Data dan Analitik Lanjut bersama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Irfan Ahmad dengan NIM 20113728 dan saya sendiri Angga Frediansyah dengan NIM 20113729. Kemudian yang terakhir ada Hamdan Surya Nugraha dengan NIM 20113789. Di sini kelompok kami memiliki proyek yaitu rekomendasi film dengan menggunakan PySpark. Untuk pertama kita setup PySpark-nya dulu, kita install PySpark-nya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah kita install PySpark-nya, kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu. Di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sklearn, Random, OS, dan ini sebagainya. Yang pertama kita akan menggunakan algoritma regresi. Untuk regresi tersendiri kita create dulu Spark session-nya, kemudian kita panggil datasetnya. Setelah itu kita ingin melihat informasi umum dari dataset, kita bisa panggil dengan perintah fp.print schema. Dan di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu ada user ID, title, dan rating. Untuk user ID sendiri itu tipikalnya integer. Untuk title, string, dan rating integer. Lanjut, kita hmm, upload dulu objek yang ada di data frame movie title. Kemudian kita split datasetnya, kemudian kita evaluasi dengan training. Yang pertama ada import regresinya sendiri, kemudian create regresi evaluator, kemudian kita prediksi, habis itu kita print. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Setelah kita training, sekarang saatnya untuk merekomendasikan film-film top yang mungkin disukai pengguna dengan menggunakan regresi. Yang pertama kita perlu membuat kumpulan data dari semua film yang berbeda. Kemudian create function, fungsi ini mengembalikan film dengan nilai n teratas sebelum dilihat pengguna, mungkin tapi disukai. Kemudian menetapkan nama alias, membuat bingkai data lain yang berisi film yang sudah ditonton oleh pengguna aktif, terus menetapkan nama alias dengan B, menghubungkan kedua tabel di sebelah kiri bergabung. Setelah itu memilih film yang belum dinilai atau ditonton oleh pengguna aktif. Setelah itu menambahkan kolom baru user ID dari user aktif ke film yang tersisa. Kemudian membuat rekomendasi menggunakan model rekomendasi ALS. Dan berikutnya menambahkan kolom judul film rekomendasi, membuat kolom baru ya. Habis itu kembalikan rekomendasi ke pengguna aktif. Habis itu kita run. Setelah kita run, kita tes rekomendasi 5 film untuk pengguna ID sama dengan 60. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Yang kedua ada logistic regression akan dijelaskan oleh Mas Hamdan sendiri. Oke, baik. Di sini saya melanjutkan pada bagian logistic regression. Pertama kita importkan dulu Spark Session dan kita namai dengan F. Kita panggil Spark Session Builder get or create. Lalu kita load dataset. Pada kali ini logistic regression bertujuan memprediksi jenis film berdasarkan variabel yang ada. Pertama kita panggil datasetnya dan kita namai dengan FP. Lalu kita tampilkan data frame-nya dan akan muncul seperti pada tampilan layar. Lanjut, untuk melihat isi dari kolom title, type kita
menggunakan select title dan kita show, maka hasilnya akan seperti pada layar. Lalu kita hitung jumlah sampel pada data frame yaitu FP count dan jumlahnya pada data frame ada 100.000. Lalu melihat jumlah kolom, line FP kolom ada 3 totalnya pada dataset yang kita miliki. Lalu untuk melihat tipe data dari setiap kolom kita menggunakan fp.print skema dan terlihat user ID memiliki tipe data integer, title memiliki data string, dan rating memiliki tipe data integer. Lalu kita uh, grouping, kita menggabungkan antara title dan count, dan hasilnya akan tampak seperti pada layar. Lanjut, kita gabungkan juga menggunakan group by rating dengan count, lalu kita tampilkan, maka akan tertampil seperti pada layar. Lanjut pada user ID kita gabungkan juga dengan count menggunakan group by. Lanjut, lalu di sini eh, menambahkan library yaitu string indexer dan vector assembler. Dan selanjutnya kita print skema lagi, masih seperti sebelumnya, user ID memiliki tipe integer, title memiliki tipe string, rating memiliki tipe integer. Lalu di sini kita mengubah data string menjadi data numerik menggunakan string indexer. Nah, kita merubah string indexer, input kolomnya title dan output kolomnya menjadi title new, lalu indexed dari indexer dot fit fp di transform fp, dan kita show indexednya dot show, maka akan tertambah sebuah kolom baru yang dinamakan title new seperti pada layar. Lalu kita cek lagi indexed column, maka kolomnya akan menjadi 4, user ID, title, rating, dan title new. Lalu kita menggabungkan beberapa list kolom menjadi kolom feature menggunakan assembler, vector assembler, lalu inputkan kolom yaitu rating dengan title new, dan akan output kolomnya menjadi feature. Lalu kita assemblerkan, lalu kita transform assembler ke dalam variabel output. Output sama dengan assembler itu transform menjadi indexed. Lalu kita tampilkan outputnya, maka akan tertambah kolom baru yaitu feature gabungan dari title dan rating dengan title new. Lanjut, kita melihat feature kolom, kita tampilkan feature dan title new, kita show transcat false. Lanjut, lalu selanjutnya kita menyimpan kolom feature dan employment type ke dalam variabel model. Kita namakan model FP, gabungan dari feature dan title new. Kita tampilkan menjadi seperti pada layar. Lalu kita split dataset. Kita split dataset menjadi train dan test dengan rasio trainnya 0,6 dan tesnya 0,4. Dan kita count train memiliki data 59.806 dan tes FP memiliki data 40.194. Lalu kita import library logistic regression, lalu membuat objek logistic regression dengan target kolom employment type, kemudian di feed dengan trend df. Logistic regression kita gunakan label kolom title new, lalu kita feedkan dengan train fp, mohon maaf itu salah ketik, lalu ke logistic regression model id, dan terdapat 2 hyperparameter, 6 classes 2 dan 6 feature 9. Kita panggil
logistiknya tadi. Lalu evaluasi model. Yang pertama kita menyimpan hasil evaluasi tren model. Kita kita namai dengan trend result, dan kita melakukan prediksi. Pada outputnya dapat kita lihat prediction, original target variable, dan prediksinya serta terdapat probability. Kita panggil trend result.show. Nah, maka akan eh, memiliki tambahan kolom berupa raw prediction, probability, dan prediction seperti pada layar. Lanjut, kita membuat prediksi pada tes FP. Kita namakan result logistik evaluasi dari tes FP dot prediction, lalu kita show, maka akan menampilkan seperti di layar. Lanjut, kita melihat hasil prediksi dan data original value. Kita menggunakan result.select menggunakan title new dan prediction, lalu kita show berjumlah 10 row. Lalu kita menggunakan rumus ya yang di bawahnya ini. Kita menggunakan 4, yaitu TP, TN, FP, FN. Kita result, lalu kita melihat akurasinya dari seluruh modelnya menggunakan float TP plus TN, lalu result count, lalu kita print akurasinya, akan tertampil akurasinya sebesar 84. Lalu di bawahnya itu adalah recall float, yaitu dengan rumus TN bagi TP plus TN, lalu kita recall, kita panggil, maka akan menghasilkan 0,3 seperti pada layar. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi model PySpark yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Muhammad Irfan Ahmad. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan mempresentasikan panel project yang tadinya disampaikan oleh teman saya, dan oke, yang ketiga adalah classification model in PySpark. Yang pertama IDA. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu data frame-nya dengan memanggil fp.limit. Selanjutnya kita memanggil datasetnya fp.show untuk menampilkan datasetnya. Terus kita melakukan print scan seperti berada pada layar. Ada user ID, ada title, dan juga rating. Terus kita mengubah data string menjadi data numerik dengan menggunakan form pyspark.ml.futureimport string. Ini sebagai library-nya. Terus kita beri variabelnya dengan indexer, string indexer, input call, title, output call, title new. Di bawah ada variabel indexer.feed.transform. Nah, pada kolom yang ada di atas yaitu bertujuan untuk membuat kolom baru dan mengubah kolom yang sifatnya masih string menjadi numerik. Nah, di sini kita panggil ininya lagi, panggil kolom barunya, sehingga di sini menampilkan ada user ID, title, dan juga menampilkan ada rating dan juga title new. Terus kita melakukan import call the future in one vector column. Kita menyatukan variabel independen dalam satu kolom menggunakan vektor assembler. Di sini kita beri variabel namanya assembler, dan kita panggil menggunakan vektor assembler, input call, user ID, dan rating. Output call-nya atribut. Lalu kita eksekusi. Output sama dengan assembler.transform index. Terus kita mendefinisi variabel X dan variabel Y.
kita beri nama variabelnya finalize data, lalu out.select attribute dan title new. Lalu kita melihat final data.show, kita memanggilnya, maka akan menampilkan seperti yang berada pada layar. Oke, next. Lalu kita split training and testing data dengan menggunakan train data, test data itu nama variabelnya, kita panggil finalize data random split 0.8, 0.2, 20% untuk test data dan 80% untuk training data. Lalu kita memberi nama variabelnya regressor.feed train data, terus dibawa untuk predict income on testing set. Nama variabelnya pred regressor.evaluate test data. Lalu kita menampilkan pred.prediction sehingga menampil seperti pada layar tersebut. Lanjut. Coefficient on regression model, nama variabelnya coef dan regression.coefficient. Lalu x dan y intercept. Nah, di bawah sini kita menampilkan the coefficient of the model is coef dan juga the intercept of the model is seperti pada layar tersebut. Lalu selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Nama kita beri variabelnya form PySpark.ml.evaluation input regression evaluator. Kita beri nama variabelnya eval, lalu kita beri codingannya regression evaluator, label call, title new, predictional call, prediction, metric name, RMSE. Lalu kita melakukan root mean square error. Kita beri nama variabelnya RMSE, lalu kita panggil eval.evaluate.prediction. Kita print RMSE 2%.3f RMSE. Lalu kita melakukan mean square error. Variabelnya MSE, lalu eval.evaluate pred.prediction eval metric name MSE. Lalu mean absolute error MAE eval.evaluate pred.prediction eval metric name MAE. Di bawahnya ada R2 strap coefficient of determination. Kita beri nama variabelnya R2 kemudian evaluate pred.prediction eval.metric name R2, lalu kita print. Nah, hasilnya seperti pada tampilan berikut. Ada RMSE 989.910, MSE 84065.022, MAE 225.442, R2 0.058. Oke, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Angga. Ya, mungkin cukup kali ini sampai sini saja. Jika ada yang salah ucap dari kelompok kami, saya mohon maaf. Dan kurang lebihnya, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.